Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, student. Okay. How are you today? Okay, I am fine. Thanks to. Today we continue our lesson, and before we start our program today, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, let's pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk anakku semua yang ada di kelas 7, ini pertemuan pertama kita di pembelajaran di semester genap. Selama liburan kemarin kita off terlebih dahulu, dan sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita secara daring, di mana untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan membahas terkait tentang materi bahasa Inggris ya, untuk kelas 7. Oke. Untuk pembahasannya langsung saja kita masuk pada pembahasan kita. Kita lanjutkan pembahasan kita pada materi bahasa Inggris di kelas 7, di mana pada pembahasan kita pada pagi hari ini kita akan membahas terkait materi to be. Kalau dulu di semester ganjil kita sudah pernah membahas terkait tentang materi tersebut, kita flashback lagi untuk pertemuan kali ini ya. Dulu waktu di semester ganjil pada pertemuan kedua dulu ya, itu kita juga sudah pernah membahas terkait tentang to be. Kali ini kita akan membahas lagi karena pada chapter 5 ya, di sana ada materi terkait tentang to be pada page 62. Kalian bisa lihat modul kalian masing-masing ya. Please open your module page 62 chapter 5. Oke. Untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini, di situ ada materi tentang to be. Kita akan membahas terkait tentang function of to be ya, what the function about to be ya, and meaning about to be. Ya, kita akan bahas terkait tentang hal tersebut. Oke. Kita bahas yang pertama terkait tentang pengertian dari to be itu ya. To be itu mempunyai makna sebagai penghubung antara subjek dengan objek ya. Subjek dengan objek menghubungkan. Subjek kemarin itu ada I, you, they, we, she, he, it. Nah, itu adalah subjek. Subjek itu adalah sesuatu yang melakukan tindakan. Kalau objek itu yang dikenai. Oke. To be sendiri itu mempunyai arti adalah. Bisa juga tidak diartikan. To be yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait to be is, am, are ya. Is, am, are itu yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Kita masuk pada functionnya. Oke. Fungsi dari to be itu bisa kita buat sesuai dengan kapan sih kejadiannya itu terjadi. Apakah kejadiannya itu sedang berlangsung sekarang atau present, apakah waktunya itu sedang berlangsung atau continuous, atau apakah kejadian tersebut sudah berlangsung di waktu yang lalu atau past, ataukah kejadiannya itu akan terjadi di waktu yang akan datang atau future. Nah, biasanya di dalam penggunaan suatu kalimat itu biasanya kan ada yang namanya kata kerja atau verb itu. Ya, di sini untuk to be ini digunakan selain kata kerja atau verb tadi. Ya, untuk to be sendiri itu biasanya dipasangkan dengan ana atau adjektif, noun, adverb ya, adjektif, noun sama adverb itu sebagai objeknya.
Nah, kita masuk pada pembahasan tersebut. Ya. Kita bahas yang pertama terkait fungsi to be sebagai penghubung antara subjek dengan noun. Noun itu adalah kata benda, ya. Oke. Kata benda sendiri itu ada yang konkret sama abstrak, ya. Oke, kita bahas untuk patternnya sendiri atau formulanya, ya. Di situ ada subjek, to be, dan juga noun. Subjek, to be, noun, ya. Untuk subjek yang dihubungkan melalui to be dan dilanjutkan dengan noun ini, contohnya di situ ada I am a doctor. I am a doctor. What the meaning I am a doctor? Apa sih arti dari I am a doctor itu? I am a doctor mempunyai arti saya adalah seorang dokter, ya. I am a doctor. Saya adalah seorang dokter. Nah, nounnya yang mana? Nounnya itu di situ ada dokter, ya. Subjeknya apa? Subjeknya adalah I. I itu artinya apa? I mempunyai arti saya. Nah, dan to be-nya apa di situ? To be-nya adalah am, ya. I am a doctor. I sebagai subjek, am sebagai to be, doctor itu sebagai noun. Oke, selanjutnya di bawahnya contoh untuk menggunakan subjek you. You are a doctor. You are doctor. You are doctor. Kamu adalah seorang dokter. Oke. Tadi subjeknya apa di situ? You. To be-nya apa? Are. Noun-nya a doctor, ya. You are a doctor. You sebagai subjek, are sebagai to be, a doctor sebagai noun, ya. Selanjutnya di bawahnya ada we are teachers, ya. We are teachers. Ya, ada belakangnya s. We are teachers. Kenapa di belakangnya itu ada s? Karena di situ menunjukkan bahwa subjeknya adalah jamak. We mempunyai arti kita. Kita adalah guru-guru, ya. Lebih dari satu. We di situ sebagai subjek, are sebagai to be, dan teachers mempunyai arti guru-guru yang di situ sebagai menunjukkan noun. They are farmers. They are farmers, ya. Mereka adalah petani-petani. They mempunyai arti mereka, to be-nya are, dan juga noun-nya di situ adalah farmers, ya, farmers. Selanjutnya di atas kembali di situ ada kalimat she is a housewife. She is a housewife. What the meaning she is a housewife? Apa sih itu artinya she is a housewife? She is a housewife itu mempunyai arti dia perempuan adalah seorang ibu rumah tangga, ya. Nah, si di situ mempunyai arti dia perempuan. Nah, karena si itu to be-nya adalah is, jadi di situ ditambahkan is. She is a housewife, ya, housewife. Nah, dia perempuan adalah seorang ibu rumah tangga. Ya, jadi karena di situ dia perempuan bisa diubah juga dengan nama seseorang tapi yang perempuan. Contohnya di situ ada Sophia is a housewife. Sophia adalah seorang ibu rumah tangga. Yang bawahnya di situ ada
Subjek he. He is a lawyer. Dia laki-laki adalah seorang pengacara, ya. Dia laki-laki adalah seorang pengacara. Bisa juga he atau dia laki-laki tadi itu diubah menjadi nama seseorang. Contohnya Bayu, ya. Bayu is a lawyer. Apa sih arti Bayu is a lawyer? Ada yang tahu? Oke. Bayu is a lawyer. Bayu adalah seorang pengacara, ya. Bayu adalah seorang pengacara. Oke. Selanjutnya yang bawahnya lagi di situ ada it is cat. It itu menunjukkan untuk dia, tapi untuk selain nama seseorang, ya, ditunjukkan untuk nama benda, hewan, dan lain sebagainya, ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas terkait tentang fungsi to be yang menghubungkan antara subjek dengan adjektif. Nah, di situ untuk formulanya ada subjek, terus ada to be, dan juga ada adjektif. Apa sih itu artinya adjektif? Nah, adjektif itu adalah kata sifat, ya. Adjektif adalah kata sifat. Oke, kita langsung masuk ke dalam contohnya biar mudah. Oke, di situ contoh dari subjek yang dihubungkan dengan adjektif. Yang pertama ada I am smart. I am smart. I am smart itu mempunyai arti saya pintar, ya. I am smart itu mempunyai arti saya pintar. Terus selanjutnya di bawahnya lagi ada you are jealous, ya. You are jealous. What the meaning you are jealous? Biasanya yang perempuan ini jealous, ya. Nah, you are jealous itu mempunyai arti kamu jealous. Apa jealous? Iri, ya. Kamu iri, ya. Jealous itu mempunyai arti iri. Selanjutnya di bawahnya ada kata we are happy. What the meaning we are happy? We di situ sebagai apa sih? Sebagai subjek. Are sebagai to be. Happy sebagai adjektif. We are happy. Kita senang, ya. Selanjutnya ada they are sad. Mereka sedih, ya. Selanjutnya ada she is angry. She is angry. What the meaning she is angry? She is angry berarti dia perempuan marah, ya. Dia perempuan marah. Angry itu marah artinya. She bisa juga diganti kayak yang tadi. Diganti dengan nama perempuan, ya. Contohnya Iro, ya. Iro is angry. Artinya apa? Iro is angry. Iro marah. Selanjutnya ada he is handsome. Apa itu he is handsome? Dia laki-laki tampan. Nah, kalau diubah he-nya menjadi Bayu, apa itu? Bayu is handsome, ya. Handsome artinya tampan, berarti Bayu tampan, ya. Yang terakhir itu ada it is nice, artinya itu bagus. Oke, selanjutnya pembahasan terkait tentang fungsi dari to be yang menghubungkan antara subjek dengan adverb. Ada subjek to be dan juga adverb. Ya, contohnya di situ ada I am at school, ya. Saya berada di
sekolah ya. Di situ at school menunjukkan kata keterangan tempatnya, ada at-nya. You are in the kitchen ya, itu juga menunjukkan suatu keterangan tempat. Di mana? Di kitchen, dapur ya. You are in the kitchen. Selanjutnya ada we are above the tree ya. Kita berada di bawah pohon. Maksudnya di bawah pohon itu di bawahnya ya. Ya, di bawahnya rindang dari daun-daunnya itu ya. Selanjutnya ada they are in front of house ya. Mereka ada di depan rumah. The book is on the table. Buku itu ada di atas meja. Selanjutnya she is in her bedroom. Selanjutnya di bawahnya ada he is beside me. Ya. Dia ada di sampingku. Tuh. Nah, di situ sesuai dengan yang ada di modul kalian pada halaman 62 ya. Di situ bagaimana cara untuk membuat suatu kalimat menggunakan to be. Contohnya di situ seperti contoh-contoh yang sudah saya bahas tadi, bahwa jika kita ingin membuat suatu kalimat ada patternnya ya. Di sini contohnya di situ ada subjek, positif, negatif, dan juga interrogatif. Maksudnya di situ apabila jika kita ingin membuat suatu kalimat yang positif, itu kita tinggal menambahkan subjek, to be, terus ananya tadi ya. Apabila itu kita ingin membuat suatu kalimat dalam bentuk yang negatif, itu kita tambahkan not setelah to be. Kalau yang menggunakan kalimat interrogatif ya, kita letakkan terlebih dahulu to be-nya di awal kalimat dan diikuti dengan subjek ya. Nah, contohnya di situ ada kalimat I am a doctor. Saya adalah seorang dokter. Untuk yang negatifnya I am not a doctor. Saya bukan dokter. Kalau untuk yang interrogatifnya am I a doctor ya. Am I a doctor? Apakah saya seorang dokter ya? Itu jika kita ingin membuat suatu kalimat menggunakan to be ya. Oke. Di situ contoh yang am a doctor, am not a doctor, am I a doctor itu termasuk ke dalam simple present ya. Simple present tense yang menunjukkan suatu kejadian yang dilakukan sekarang. Oke, untuk latihannya kalian bisa buat latihan pada halaman 62 di activity yang 11 dan juga activity 13. Ingat, untuk latihannya kalian coba dibuat latihan pada halaman 62 dan 63. Untuk yang halaman 62 itu activity 11 nomor 1 sampai 10, dan untuk yang activity 13 itu nomor 1 sampai 10 ya. Itu saja untuk pertemuan bahasa Inggris di semester genap di pertemuan awal kita ini. Saya ucapkan terima kasih, semangat selalu, kurang lebihnya mohon maaf. Before we close our program today, let's pray. Alhamdulillah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam essay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.